mengawali pelajaran kita. Kita masuk pada tema 1 subtema 3 pembelajaran yang keempat. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Kita akan berdoa. Bapa kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang anak-anak buka buku paket tema satunya di halaman 98 ya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah kegiatan yang Udin lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh. Nah, Udin mandi sebelum pergi ke sekolah. Udin mandi juga setelah bermain. Nah, mandi itu adalah kegiatan untuk membersihkan tubuh ya anak-anak ya. Nah, inilah adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan tubuh. Kalau kita malas mandi, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Ketika kita pergi bermain, debu, kotoran, kuman itu menempel pada kulit kita. Maka dari itu setelah selesai bermain kita harus mandi ya anak-anak ya. Nah, ini juga adalah salah satu kegiatan untuk membersihkan atau menjaga kebersihan tubuh. Yaitu dengan cara apa? Pertama, menggunting kuku. Kedua, keramas atau mencuci rambut. Nah, Udin ini rajin mencuci rambut. Udin memotong kuku juga secara teratur. Dan Udin mengganti pakaian itu setiap hari anak-anak. Ingat, di materi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa seminggu sekali kuku itu harus digunting. Dan kalau keramas kita menggunakan sampo. Nah, kenapa kita harus mengganti pakaian setiap hari? Kenapa pakaian yang hari ini kita tidak boleh pakai untuk besok? Karena kalau kita menggunakan pakaian yang sudah kita pakai ini harus dicuci. Karena pakaian yang sudah dipakai ini anak-anak pasti menempel kuman, menempel debu dan kotor. Dan ada bau juga ya kan. Nah, maka dari itu harus dicuci, dijemur, dilipat dan setrika baru boleh dipakai kembali. Kalau pakaian ini kita pakai untuk besok lagi, wah, itu pasti kotor anak-anak dan ada kuman yang menempel. Dan baunya juga sudah tidak sedap. Ya. Nah, Udin itu rajin merawat tubuh. Nah, Udin juga tampak bersih dan sehat. Tubuh dan pakaian Udin selalu bersih dan wangi. Udin selalu mengganti baju yang kotor. Nah, ayo kita bantu ibu menjaga kebersihan yuk. Pakaian kita harus mencucinya juga membantu ibu kita. Nah, bagaimana caranya? Ada langkah-langkah dalam mencuci pakaian anak-anak. Yang pertama, kita harus pisahkan pakaian yang berwarna putih dan pakaian yang berwarna. Lalu yang kedua, kita rendam dulu pakaian itu dengan deterjen. Nah, kenapa harus direndam? Supaya pakaian yang kotor itu kotorannya bisa terlepas dari pakaian ini. Nah, jadi direndam beberapa saat saja ya, tidak lama-lama ya, sekitar 10-15 menit. Setelah itu, anak-anak bisa kucek perlahan bajunya seperti yang dilakukan Udin. Lalu anak-anak bilas sampai bersih menggunakan air bersih. Setelah itu pastinya dikeringkan dulu. Bisa juga diperas dan bisa juga menggunakan mesin cuci untuk mengeringkannya
supaya airnya tidak terlalu banyak ya di dalam bajunya ini, supaya cepat kering juga. Nah, akhirnya pakaian kita itu harus dijemur agar pakaian kita lekas kering. Nah, jemurnya itu harus terkena panas dari matahari ya anak-anak ya. Jadi pilihlah tempat untuk menjemur itu yang tidak lembab. Ya kalau ada lapangan atau ada loteng di atas teras atas rumah, itu kita bisa menjemur di situ karena terkena dari panas mataharinya. Dan itu bagus sekali. Nah, setelah pakaian kita kering, agar rapi, dilipat ataupun disetrika ya anak-anak ya. Nah, setelah itu baru pakaian boleh dipakai kembali. Nah, nanti kalau di rumah orang tua sedang mencuci, ternyata anak-anak ingin bantu. Wah, bilang aja sama orang tuanya, "Ibu, mohon maaf, apakah saya bisa membantu ibu untuk mencuci pakaian?" Nah, bisa saja orang tua kita tidak tega ya anak-anak ya. Tetapi itu sebenarnya bagian dari belajar. Mungkin ibu akan memisahkan bajumu yang kecil-kecil untuk kamu cuci, membantu. Nah, sekarang kan apalagi anak-anak sudah kelas 1, tidak TK lagi. Maka dari itu, kegiatan yang membuat kita menjadi anak yang mandiri itu perlu kita lakukan ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk melukis menggunakan tangan dan jari anak-anak. Nah, ini adalah contohnya, ya kan? Nah, bagaimana kertas ini atau buku gambar ini bisa berwarna seperti ini ya? Nah, berarti anak-anak kemarin sudah melakukannya. Anak-anak mencelupkan tangan anak-anak ke dalam wadah yang berisi cat air, ya kan? Lalu anak-anak mulai berkreasi. Ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan kepada bu guru dan hasilnya luar biasa. Bagus sekali ya. Jadi memang kegiatan ini dilakukan mandiri anak-anak, tidak perlu bantuan orang tuamu karena kamu hanya meletakkan tangan di wadah dan kamu mulai berkreasi di buku gambar ataupun kertas yang sudah disediakan. Nah, anak-anak dengan berkreasi dan melukis menggunakan telapak tangan dan jari, kita sudah mengenal bahwa panca indera kita yaitu berupa kulit ini dapat merasa suatu benda, iya kan? Nah, itulah yang bisa kita rasakan melalui kulit kita. Nah, dan kita juga bisa mengenal warna. Apa kesukaan warna kita dari cat air yang kita pilih, seperti itu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Lihat, ini Udin ya, Udin sepertinya sudah selesai melakukan olahraga atau bermain. Lihat pakaiannya basah karena terkena keringat, ya kan? Nah, anak-anak, kulit itu adalah bagian tubuh. Nah, kulit mudah sekali mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat, maka dari itu kulit harus dirawat. Nah, bagaimana caranya merawat kulit? Kita bisa diskusikan bersama. Nah, kita bisa merawat kulit kita itu dengan cara mandi yang bersih, ya kan? Lalu menjaga kulit kita agar tidak terlalu menempel debu yang banyak. Maka kalau misalnya bermain boleh menggunakan pakaian yang tertutup tetapi tidak tebal, itu juga bisa anak-anak. Nah, anak-anak, kulit itu juga ada yang sensitif dan tidak sensitif. Biasanya kulit yang sensitif itu kalau sudah banyak berkeringat maka akan keluar bintik-bintik merah seperti biang keringat. Nah, itu harus lekas mandi, harus cepat mandi. Karena kalau dengan mandi kita menggunakan sabun, kotoran-kotoran dan kuman-kuman yang menempel itu akan turun anak-anak dengan dibilas menggunakan air bersih. Seperti itu ya. Jadi memang kulit kita harus dijaga karena kulit itu mudah mengeluarkan keringat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, materi hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dengan berdoa Salam Maria bersama-sama. Sikap posisi berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan memberkati.